Sahabat Shalom, Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pagi ini saya akan mengajak untuk saudara merenungkan firman Tuhan. Mari kita buka di dalam kitab 2 Korintus pasal 3. 2 Korintus pasal 3, dan kita akan membaca ayat 14 sampai ayat 16. 2 Korintus pasal 3 ayat 14 sampai 16. Kalau sudah ketemu, saya akan membacakannya untuk saudara. Demikianlah bunyinya. Namun pikiran mereka telah dikeraskan, karena sampai hari ini selubung yang sama tetap tinggal, tidak disingkapkan. Pada waktu pembacaan perjanjian lama, yaitu apa yang terpudarkan di dalam Hamasya. Malah sampai hari ini, ketika kitab Moshe dibaca, suatu selubung terbentang pada hati mereka. Namun ketika orang dapat berbalik kepada Tuhan, selubung itu disingkirkan. Sampai di sini pembacaan kitab suci kita. Bapak Ibu yang terkasih, kita akhirnya mengetahui apa sebabnya banyak orang Kristen di atas muka bumi ini tidak pernah bisa memahami dan menerima Torah secara mutlak. Ada yang mengatakan bahwa Torah itu sudah berakhir. Torah itu sudah dibatalkan dengan matinya Yesua di kayu salib, maka Torah tidak berlaku lagi. Itu kata orang-orang Kristen. Bahkan kemarin saya mendapatkan messenger dari seseorang. Dia memberikan satu link video di mana ada seorang pendeta yang berkhotbah yang mengatakan bahwa Yahweh itu adalah nama setan. Saya melihat seperti ini, miris hati saya, saudara. Saya katakan, saya balas messenger tersebut, apakah benar ini pendeta? Jangan-jangan penyusup kali. Karena semua, bahkan dunia Kristen pada umumnya, mereka mengakui bahwa Tuhan Sang Pencipta itu bernama Yahweh. Cuman mereka tidak mau menyampaikan karena beberapa faktor, yaitu faktor ketakutan kepada sinode, faktor takut dikucilkan oleh jemaat, faktor karena takut nanti piringnya terbalik, dan banyak faktor lain lagi. Tetapi di hati kecil mereka mengakui. Bahkan di sekolah teologi pun mereka mengakui. Orang mereka berkata haleluya kok. Tapi kalau sampai ada pendeta yang mengatakan Yahweh itu nama setan, waduh, ini sudah terlalu parah. Saya lihat video itu, dalam hati saya berkata, ini namanya pendeta sudah tua, sudah bau tanah, tapi pernyataannya sungguh mengerikan. Jadi ketika saya membaca ayatnya Rabi Saul ini, saudara-saudara, saya lalu menyadari bahwa sangat banyak sekali orang yang ditutup mata rohaninya, ditutup oleh setan dan teologi yang benar, di mana Torah itu tidak ada versi kedua. Kita melihat perjanjian baru saja banyak terjemahan, banyak versi. Tetapi Torah
tidak pernah ada versi yang kedua sampai hari ini. Jadi Torah itu betul-betul murni dan dijaga. Makanya sampai di Israel, kalau saudara melihat di sana ada orang yang khusus menulis Torah yang dikenal dengan Sofring. Dia menulis Torah, khusus menulis Torah, dan Torah yang asli itu harganya mahal, bisa sampai 500-an juta, saudara. Nah, jadi kalau kita melihat di sini orang menolak Torah, ada apa sebetulnya di dalam Torah? Saudara yang terkasih, kalau kita melihat Torah sekarang diversikan menggunakan komputer yang dikenal dengan Bible Code. Mungkin saudara pernah dengar kata Bible Code, saya sudah pernah menerangkan kepada saudara. Pada waktu itu pernah diterangkan oleh seseorang yang bernama Michael Drosnin. Dan di Bible Code itu semua sudah tersingkap begitu jelas sampai saat kedatangan Mesias. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, di sini kita melihat bahwa melalui Torah kita disingkapkan banyak hal, termasuk yang baru-baru ini sedang ramai dibicarakan di luar. Ketika saya menyingkapkan bahwa bumi kita itu bukan bulat seperti bola, tetapi datar seperti piring, saudara. Dan ternyata saya melihat adanya ekspedisi menembus dinding tembok es Antartika itu sejak tahun 1958-an itu sudah ada. Orang berusaha untuk menembus. Bahkan Kubah itu pun pernah berusaha untuk dihancurkan, tidak bisa. Ada banyak pemahaman-pemahaman baru yang saya dapatkan ketika kita mengakui Torah. Dan bahkan kemarin saya sempat geleng-geleng kepala saat menyaksikan dan mempelajari bahwa waktu kedatangan Mesias itu sudah begitu dekat. Semuanya sudah dipersiapkan. Nah, sebelum saya cerita lebih lanjut, saudara-saudara, saya akan ajak saudara untuk menyaksikan sekelumit cuplikan video informasi dari Temple Institute di Yerusalem tentang persiapan pembangunan Bait Suci ketiga dan persiapan lembu merah yang nanti akan dipakai untuk menyucikan Bait Suci. Dan bahkan kita akan melihat prototipe Bait Suci itu seperti apa. Sekarang ini sudah dibuat, saudara. Tinggal dipasang saja sistem knockdown. Dan itu waktunya sangat singkat sekali. Bahkan kita juga besok saya akan terangkan satu hal yang penting sekali untuk saudara, yaitu tentang kedatangan Mesias untuk yang kedua kali. Dan di situ akan banyak muncul nama Obama di perang Gog Magog. Saya rasa saya tidak akan cerita hari ini, saya akan ceritakan besok, dan sekaligus saya akan tunjukkan beberapa fakta penting bahwa kita sudah betul-betul ada di penghujung dunia. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita akan saksikan saja videonya, saudara-saudara. Informasi penting dari Temple Institute tentang persiapan pembangunan Bait Suci.
Shalom, this is Yitzchak Ruvain of the Temple Institute in Jerusalem. I'm here with Rabbi Chaim Richman, the world's foremost expert on the red heifer in the English language. Rabbi, what are we looking at right here? Yitzchak, we're looking at some exciting new footage that we have just received of a brand new red heifer that was born in the United States of America and is being raised as a red heifer according to the laws of Torah for the purpose of possibly, hopefully, presenting her to the people of Israel for the role of cleansing in the building of the Third Temple. So this is very, very exciting. Rabbi, she is a beautiful beast, a very, very beautiful animal. Can I just ask you, what's the significance of the red heifer? So the red heifer is a very important ordinance. It can be found in the book of Numbers in Parshat Chukat. It actually begins with Numbers chapter 19. And it's about a cow of a very particular color without even two hairs of any other color. And this red heifer is actually the secret of cleansing, the secret of restoring a certain level of purity, which is intrinsically necessary for the building of the Holy Temple and also, for example, for the purification of the vessels that have been created by the Temple Institute for use in the Third Temple. The reason this is so significant and really exciting is because there haven't been that many perfect red heifers throughout history. They may not be that unusual in nature, but for a red heifer to be without any of the blemishes, whether internal or external, the physical blemishes that are so common in the animal kingdom that would disqualify her, that heifer would have to be isolated and raised from a certain age a certain way. And the folks who have been blessed with the birth of this heifer, they live somewhere in the United States. We're not going to be more specific for security purposes, but they are very enthusiastic, very great supporters of Israel, and they are feeling very, very blessed that they've given birth in their herds to this heifer, and they are hoping that this could be a candidate for use for the resumption of the process of purification as detailed in Numbers 19. And by the way, the whole concept of the Para Aduma, the red heifer, as detailed in Numbers 19, it's a very complex and deep subject. Our viewers can log on to www.templeinstitute.org and go to the red heifer link in the menu bar to learn more about the background and details of this amazing concept and why it is so imperative, and why, in fact, the God of Israel determined through his wisdom that the ashes of the red heifer is the secret to the restoration of purity in the world. Rabbi, this red heifer is about 5 months old, I believe? This heifer is just about 5 months old. She was born back in the month of Shvat, which was January. She is actually an Angus and Galvia mix. Galvia are early, easy birthers with low birth weight calves, and she's mixed with a red Angus. In fact, her father is a red bull, and his father. You can see her father in some of this footage. I think he goes by the name of Rusty. Yeah. Point out that the coat on this red heifer past the shoulder is a little bit lighter. That's because it was molting at the time, losing its winter coat. You can just see now, we just saw its beautiful red hoof, which is apparently also a qualification, not just red fur, but the hooves and nose also have to be the reddish hue. In Torah, as preserved by the tradition of Jewish law, the red heifer, that redness is consistent. It goes all the way to the hooves, it goes all the way down to the skin. It can be even seen in the eyelids, and it's a consistent color. A lot of people ask, well, this is brown, because they were expecting like a bright, screaming fire engine red, but actually our sages determine para aduma, the word aduma, red, is closely related to the word adama, which means earth. And it's basically the hue of the earth, of the clay in certain localities, and a number of hues could be kosher. But what really makes the red heifer special is the consistency of the hue and the fact that there aren't any other hairs of any other color. I'll just point out also that at this time the cows are still running together.
the mothers and the babies, because the folks who are raising this herd, they don't take the calves away from the mothers until they're about 6 months old. But they're being very, very careful to make sure that the rules of the Torah are upheld. They're not going to be tagging the animal or branding or marking her in any form. She's not going to be used for any activity, because all of those things, according to Torah law, would disqualify the heifer from being a candidate for the Numbers 19 red heifer. So the plan is to watch her and take care of her, and the Temple Institute is very appreciative of these wonderful people that are really hoping that they'll be able to merit to see this red heifer used for the building of the third temple. And the heifer is not going to be receiving any growth hormones or any types of feed that might have growth hormones. Neither is her mother. Her mother's also not getting any steroids or hormones. She's being fed grass and hay, and everything is being done here in extreme sensitivity and respect to the requirements of the raising of the red heifer, according to the Torah of Israel as described in Numbers 19 and expounded upon in the Jewish tradition. You know, every time a red heifer is sighted, we try to stay on top of the situation, we try to be informed. There have been a number of red heifers born in recent years that have become disqualified for one reason or another, the sprouting of white hairs. We're all excited about this one and watching with tense anticipation, since there is a tradition that all throughout history there were 9 perfect red heifers that were used for the cleansing, the purification, and that the appearance of the 10th red heifer is associated with the advent of the Messianic era and the rebuilding of the temple, the third temple. And we look forward to the fulfillment of the verse in Ezekiel 36, "Then I shall sprinkle pure waters upon you, and you shall be clean. From all your uncleanness and from all your idols will I cleanse you. I will also give you a new heart, and I will place within you a new spirit." And may it be God's will that we all merit soon to see the rebuilding of the third temple. Dari dalam dan sekitar Masjid Al-Aqsa. Ia mengutuk keras tindakan polisi Israel yang menyerbu Al-Habash, penasihat ahli bidang keagamaan untuk Presiden Palestina, mengecam tindakan penutupan tempat ibadah umat muslim tersebut. Ia mengutuk keras tindakan polisi Israel yang menyerbu Al-Habash, penasihat ahli bidang keagamaan untuk Presiden Palestina, mengecam tindakan penutupan tempat ibadah umat muslim tersebut. Ia mengutuk keras tindakan polisi Israel yang menyerbu Jumat lalu, Israel telah membuat umat muslim di bawah usia 50 tahun menjalankan ibadah Jumat di jalanan. Tak cuma itu, dengan senjata lengkap mereka mengawasi umat muslim yang sedang beribadah wajib tersebut. Peristiwa dalam beberapa pekan terakhir di Yerusalem tersebut berpusat pada kompleks Masjid Al-Aqsa. Sejumlah umat muslim dan warga Palestina menuding Israel berniat mencaplok tempat ibadah tersebut sebagaimana mereka mencaplok permukiman warga Palestina di tepi barat. Bahkan pekan lalu seorang aktivis Yahudi menganjurkan agar umat Yahudi bebas beribadah di kompleks Al-Aqsa. Hal ini jelas bertentangan dengan peraturan otoritas keagamaan Yordania yang mengatur kompleks Al-Aqsa. Otoritas keagamaan Yordania telah melarang umat Yahudi beribadah di sana. Yahudi memang masih menganggap bahwa kompleks Al-Aqsa adalah bukit bait suci, di mana warga Yahudi beribadah. 13 Oktober lalu, Israel bahkan mengobrak-abrik Masjid Al-Aqsa yang mulai menimbulkan kecurigaan warga Palestina pada ambisi Israel. Yordania pun bersikap tegas atas penghinaan Israel kali ini. Selain memanggil pulang duta besar mereka untuk Israel, Yordania juga melayangkan aduan. Jam lalu, ya mungkin sampai di sini dulu, saudara-saudara. Ya, oke, saya kira cukup ya. Nah, saudara-saudara, kita sudah melihat di situ ada beberapa informasi penting
yang kita bisa temukan. Yang pertama adalah persiapan pembangunan Bait Suci ketiga. Persiapan pembangunan Bait Suci ketiga inilah akhirnya nanti akan memunculkan siapa sih pembina keji yang berdiri di Bait Suci. Tadi di video yang kedua sudah diperlihatkan red heifer atau lembu merah. Lembu merah ini tidak pernah ada sekitar 2000 tahun yang lalu. Itu tidak pernah ada lembu merah. Tetapi dengan peresmian pembangunan Bait Suci nanti, lembu merah itu akan memiliki peran yang sangat penting, saudara. Nah, oleh karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan, kita melihat ada beberapa hal yang patut kita sikapi dengan apa yang sekarang sedang terjadi. Nah, saudara yang terkasih, saya selama beberapa waktu ini mempelajari dan mengamati betul tentang apa yang akan terjadi menjelang berakhirnya tahun Yobel. Ini kita masih ada di tahun Yobel. Besok kita akan mempelajari lebih dalam lagi betapa semuanya itu akurat sudah tertulis di Bible Code. Bahkan di sana ditunjukkan siapa sebetulnya orang tua biologis dari Obama. Dan dia juga pernah diadopsi oleh orang Indonesia. Semua sudah tertulis di situ di Bible Code. Saya akan bercerita hal ini besok, tetapi saya akan berikan sedikit masukan kepada saudara, yaitu saat ini sudah mulai banyak orang-orang Yahudi yang terang-terangan menerima Yesua. Kalau dulu orang menerima Yesua itu sembunyi-sembunyi, saudara. Sekarang sudah jelas. Kemarin saya menyaksikan penayangan wawancara di acara spiritualnya Sid Roth. Kemudian saat ini ada banyak negara yang sudah mempersiapkan perang dunia ketiga. Jadi kedatangan Mesias itu sudah sedemikian dekat. Dengan tersingkapnya bumi itu datar, memunculkan pemahaman apa yang ada di balik dinding es abadi Antartika. Akan muncul alien dan UFO mulai disingkapkan. Saat saya mempelajari ini, saya merasa ngeri, saudara. Kita betul-betul sudah ada di penghujung dunia. Dan kita melihat lagi tentang kisah Nathan, anak muda Yahudi yang mendapatkan penglihatan tentang kedatangan Mesias dan perang Gog-Magog. Pemahaman Gog-Magog ini dengan pemahamannya orang Kristen ada sedikit perbedaan, saudara-saudara. Jadi saya akan terus mempelajari hal ini. Apa yang saya dapatkan secepatnya saya informasikan kepada jemaat, agar kita mempersiapkan diri kita semaksimal mungkin. Belum lagi pernyataan dari Rabbi Yitzhak Kaduri yang beberapa waktu yang lalu meninggal dunia, yang mengatakan bahwa tidak lama setelah saya meninggal, Mesias akan datang. Dan dia menurut Bible Code akan datang di tahun ini. Berarti di akhir tahun Yobel. Ya, besok kita akan pelajari lebih dalam lagi, saudara-saudara. Kemudian kita diberitahu juga tentang munculnya burung-burung pemakan bangkai di lembah Megido.
yang populasinya 3 kali lipat dari populasi burung bangkai yang normal. Ada apa ini, saudara? Apakah burung-burung ini dipersiapkan untuk pesta mayat pada waktu terjadi nanti Perang Dunia Ketiga? Kemudian pemasangan microchip, di mana Obama sudah membuat satu pernyataan mutlak bahwa di tahun 2017 seluruh Amerika harus sudah dipasangi microchip. Lalu apakah ini ada kaitannya dengan Femakoffin yang dipersiapkan oleh Obama, peti mati dari plastik, dan kamp konsentrasi yang sudah disebarkan di seluruh negara bagian di Amerika? Semuanya sudah dipersiapkan, saudara-saudara. Lalu apa yang harus kita lakukan saat ini? Yang terpenting, saya memiliki beberapa poin yang harus kita coba laksanakan, yaitu persiapkan seluruh kehidupan keluarga kita. Artinya pertebal iman dan kesetiaan kita di dalam beribadah. Dan jangan sekali-kali beribadah di tempat di mana nama Yahweh tidak dimuliakan. Saudara betul-betul melukai hati Bapa kalau saudara beribadah di tempat yang salah. Apalagi jelas-jelas di situ gembalanya terang-terangan anti dengan nama Bapa. Melecehkan, bahkan saudara ada di situ mendukung, itu jelas menghina nama Bapa. Dan saya sudah bisa memastikan bukan pikiran saya yang berbicara, tetapi kitab suci yang mengatakan mustahil orang bisa selamat tanpa nama Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach. Mustahil, saudara. Saya tidak urusan orang mau mengatakan saya sesat kek, emang gua pikirin. Saya tidak pernah takut dengan ancaman pendeta-pendeta atau ungkapan orang-orang di luar sana. Karena saya tahu bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam nama Bapa Yahweh. Sekalipun sampai sekarang masih banyak yang mengkeraskan hati. Rabi Saul sudah memberitahu tadi apa yang kita baca di awal, bahwa hati pikiran mereka ditutup oleh satu selubung. Selubung itu bisa saja selubung roh agamawi, roh organisasi, roh materi. Sangat banyak faktor yang menutup mereka. Jadi saya ingin kita betul-betul mempersiapkan diri kita, saudara. Apa yang akan terjadi setelah ini? Kita akan saksikan bersama. Karena Torah katakan bahwa kita akan memasuki kesulitan yang paling besar bagi Israel. Dampaknya seluruh dunia akan terkena. Kalau sekarang saudara memperhatikan politik yang ada di Timur Tengah, itu sudah tinggal tunggu pemicu saja, selesai semuanya. Dan kita juga harus tahu, saudara, bahwa tidak ada tempat dan negara manapun di dunia ini yang aman, yang terhindar dari triple six. Semua sudah menguasainya dari segala macam jaringan, baik bisnis, politik, apa saja. Jadi yang paling aman kita berserah diri di hadapan Bapa Yahweh. Sekali lagi, ini hanya informasi yang saya dapatkan, yang selama ini saya pelajari.
Saya kemarin memperhatikan tuh sampai geleng-geleng kepala, ya Tuhan, kita betul-betul sudah ada di penghujung dunia. Waktu kita sudah tidak lama lagi. Persiapkan hati saudara, iman saudara untuk tetap teguh. Ajak teman-teman kita yang kalau Sabat tidak bisa datang, usahakan supaya bisa hadir, saudara. Kita genapi Torah, karena Torah memerintahkan kita untuk ibadah Sabat. Cuman sayangnya saya tidak bisa lama di ibadah Sabat, karena waktu kita cuman 1 jam, tapi setidak-tidaknya kita punya ibadah Sabat, kita menggenapi firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, penyerahan diri total ke hadirat Tuhan itu mutlak diperlukan, karena saat ini adalah saat yang paling baik untuk kita mendekatkan diri kepada Tuhan, mumpung waktunya masih ada. Jadi harapan saya, ayo kita perkuat iman kita, bawa ajak keluarga kita untuk setia beribadah di tempat ini. Ada begitu banyak orang yang ingin dibaptis pembaharuan, sampai hari ini masih mereka mengalami kesulitan karena jarak yang begitu jauh. Banyak orang yang akan datang ke sini, saudara. Kita doakan saja supaya Tuhan memberi kesempatan, waktu, supaya saat waktunya tiba, mereka semua sudah siap. Dan saya percaya kita ada di dalam kasih, kemenangan, kemuliaan dari Bapak Yahweh sampai selama-lamanya. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Kita tunduk kepala, kita akan berdoa.